Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Laili Zati dengan NIM 111901830000022. Di video kali ini, saya akan mereview 12 materi yang telah saya pelajari dalam satu semester ini sebagaimana untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Langsung saja ke materi berikutnya. Pada materi pertama ialah deskripsi benda, di mana deskripsi benda ini merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang, maupun konsep. Nah, dalam pembentukannya kata benda terbagi menjadi dua, yaitu kata benda nomina dasar dan kata benda nomina turunan. Dan juga ada perbedaan kata konkret dan kata abstrak, di mana kata benda konkret merupakan kata benda yang nyata atau bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya ialah koran, mobil, tikus, dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak ialah kata benda yang tak kasat mata atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya ialah keyakinan, nasib, dan kebaikan. Pada materi kedua ialah identifikasi diri, di mana indikator yang akan dibahas ialah yang pertama ada pengertian nama diri, yakni dipakai untuk menamai orang, tempat, maupun konsep atau gagasan. Yang kedua ada jenis nama diri, terdiri atas nama diri Tuhan, pesona, berhubungan dengan kalender, benda khas geografi, dan benda. Yang ketiga menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Yang keempat, karakteristik nama diri dan keluarga, yakni nama diri toponimi dan teori nama diri. Lalu ada menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya seperti askrip status, asif status, dan esai status. Dan materi yang terakhir ada menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Materi yang ketiga ialah kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyapa atau mendengar orang yang sedang diajak bicara. Lalu ada ciri-cirinya, diantaranya harus diawali huruf kapital, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalimat sapaan juga dipengaruhi adat istiadat dan juga pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Selanjutnya ada contoh kalimat sapaan, yaitu dibagi dalam berbagai daerah dan bahasa. Di antaranya Bali, bahasa Dayak, Puak Melayu Kedayaan, dan Kutai. Yang keempat, kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan yang terakhir kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Materi yang keempat ialah dialog, prolog, dan epilog, di mana dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalan cerita. Fungsinya ialah menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya. Berdialog terhadap teman sejawat dapat mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Sedangkan prolog merupakan pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Fungsi dari prolog itu sendiri untuk menerangkan dan membeberkan situasi. Yang terakhir ialah epilog, yakni bisa disebut juga outro, yang merupakan salah satu karya sastra yang menampilkan kejutan di akhir cerita. Yang kelima ialah jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk, di mana indikatornya terdiri dari pengertian membaca, yakni proses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Yang kedua ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik, diantaranya tahu mengapa dia membaca, memahami apa yang dibacanya, menguasai kecepatan membaca, dan yang terakhir mengenal media cetak. Yang ketiga ada jenis membaca dan contohnya, yakni membaca dengan nyaring atau bersuara dan membaca dengan senyap atau dalam hati. Yang keempat pengertian membaca petunjuk, yakni tanda untuk memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan. Dan yang kelima ada contoh teks untuk membaca petunjuk, diantaranya melakukan sesuatu dan penggunaan obat. Dan terakhir juga ada tata cara membaca dengan baik dan benar. Yang keenam ada tata cara membaca puisi dan teks. Adapun indikator yang akan dibahas ialah pengertian puisi, yakni karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Yang kedua ada karakteristik puisi, diantaranya puisi lama dan puisi baru. Yang ketiga, tata cara membaca puisi, diantaranya pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar, kejelasan vokal dan pengucapan, dan sesuaikan gerak dan penampilan. Dan yang terakhir ada tata cara dalam membaca teks, yakni cara seseorang menerjemahkan tulisan menjadi pengenalan kata. Dalam tata cara membaca teks terdapat aspek diantaranya pelafalan, intonasi, dan jeda yang tepat dalam membaca. Materi yang ketujuh ialah menulis tegak bersambung, di mana menulis tegak bersambung merupakan menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung. Aturan penulisan huruf sambung dalam buku garis 3 atau tebal diantaranya, pastikan siswa sudah dapat menguasai huruf cetak,
Yang kedua, pengenalan huruf tegak sambung dengan cara merangkai titik-titik. Yang ketiga, siswa juga harus bisa menjiplak secara per huruf, menggunakan buku halus, dan membiasakan siswa untuk menulis huruf tegak bersambung. Jika sudah lancar, siswa dapat mencobanya di buku bergaris biasa. Yang terakhir, ada contoh penulisan huruf sambung dalam buku garis 3. Materi yang ke-8 ialah ringkasan. Adapun indikator yang akan dibahas yang pertama ialah pengertian ringkasan dan ikhtiar, di mana ringkasan merupakan sebuah karangan yang disajikan dari karangan yang panjang ke dalam rangkaian yang lebih pendek atau singkat. Sedangkan ikhtisar merupakan penulisan pokok-pokok masalah dan menulis apa saja problematik permasalahan dalam sebuah wacana atau rangkaian yang pendek. Lalu perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Salah satunya ialah ringkasan masih memperhatikan susunan atau sistematika karangan asli, sedangkan ikhtiar seluruh gagasan yang ada dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh. Yang terakhir ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Materi yang ke-9 ialah parafrase. Parafrase merupakan penulisan kembali sebuah karya dan mengurai tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli dari karya sastra awal. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dijelaskan dari beberapa ahli, yaitu membaca dan memahami karya sastra lama, kemudian mencatat kata kunci, dan menjelaskan dengan redaksi yang berbeda. Selanjutnya ada contoh-contoh parafrase, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu memparafrasekan puisi menjadi prosa, prosa atau cerita anak menjadi puisi, dan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Materi yang ke-10 ialah surat resmi dan surat pribadi, di mana surat resmi digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya ialah surat undangan dinas maupun surat pengantar. Sedangkan surat pribadi ditujukan kepada perseorangan yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Contohnya surat kasih sayang kepada keluarga maupun ke teman. Selanjutnya ada banyak karakteristik surat resmi dan surat pribadi. Lalu ada juga tata cara menulis surat pribadi dan surat resmi. Materi yang ke-11 ialah formulir dan kwitansi, di mana formulir merupakan kertas cetak yang dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi-instruksi yang akan diteruskan kepada individu atau organisasi lain. Contohnya formulir ada formulir pendaftaran ekskul sekolah maupun formulir penilaian. Sedangkan kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang. Contohnya kwitansi bentuk pembayaran kepada toko. Materi ke-12 yakni tentang pidato, di mana pada materi ini menjelaskan pengertian, tujuan, langkah-langkah penulisan pidato, dan contoh pidato, di mana pidato merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, ide, gagasan secara lisan. Pidato ini tidak hanya sekedar orasi belaka, tetapi memiliki tujuan agar pendengar mau melakukan hal yang dikatakan secara sukarela. Sebelum berpidato, harus menyiapkan naskah untuk memudahkan dan mendukung penampilan dari pembicara. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.